Salam kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh bangun kembali dengan sehat dan kita akan bersama membangun ibadah minggu di rumah masing-masing bersama orang-orang terdekat kita karena kita masih dalam situasi pandemi. Mari Bapak Ibu Saudara kami undang untuk bangkit berdiri, kita buka ibadah kita. Tuhan dari Kidung Jemaat 19 bait 1 dan 2. Tuhan ku Yesus. Kau junjunganku.
Saudara, mari kita masuki ibadah, kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 42, ayat 2 yang demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mari bersama kita menyerahkan diri kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat. Sungguh, kami seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dalam kehidupan ini kami sering merasa lelah dan perlu disegarkan. Karena itu pagi hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami datang kepadamu untuk merasakan kesejukan, kesegaran air hidup Tuhan Yesus sendiri. Karena itu ya Tuhan, layakkan kami bersama untuk membangun ibadah meskipun masih di tengah-tengah keluarga kami masing-masing karena situasi pandemi. Dan kami boleh layak memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami, ampuni kami dengan segala dosa, kekurangan kami. Kami pun juga berdoa untuk anak-anak dan keluarga kami, dan biarlah kami semuanya boleh layak memuji-Mu, berbakti kepadamu, dan mendapatkan berkat-berkat surgawi. Inilah doa kami sepanjang ibadah ini, kiranya Roh Kudus berkarya bagi kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 40 bait yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dari Yohanes 3, 14 sampai 21. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di kerajaan surga, yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau boleh bangunkan dalam keadaan segar, sehat, itu karena anugerah dan kemurahan-Mu semata. Terima kasih ya Bapa, dan pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba-Mu Bapak Urianto yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi, Engkau berikan hikmat, kewahyuan yang daripada Engkau, supaya setiap kami jemaat-Mu boleh dikuatkan,
melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Juga sucikan, kuduskan hati, pikiran kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berfirman atas setiap kami semuanya siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang keempat dan judul khotbah pagi ini adalah Memandang Kristus. Patuh kepada orang tua itu kadang terasa menjengkelkan bagi anak-anak. Sebab seringkali bagi anak-anak hal yang dilarang orang tua itu justru hal yang paling disukai oleh mereka. Contoh, bermain gadget lama-lama. Main hujan juga lama-lama. Main tanpa mengenal waktu. Diminta untuk tidak boleh jajan, ini ya, menghindari jajanan tertentu. Dan kadang anak-anak kita kebanyakan tidak mau peduli dengan alasan orang tua melarang mereka. Sekalipun itu dilakukan demi kebaikan si anak. Mereka kebanyakan menerjemahkan larangan orang tua itu sebagai tanda bahwa orang tua itu kereng, orang tua itu tidak sayang kepada anaknya. Nah, anak-anak baru menyadari kekeliruan mereka ketika akibat yang buruk terjadi. Contoh, karena kebanyakan main hujan terlalu lama, terus masuk angin, sakit.
karena banyak makan makanan jajanan tertentu, maka kena radang tenggorokan dan lain-lain. Nah, saudara, tak jarang kita pun juga bertingkah seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Kita sering mengabaikan setiap ketetapan Tuhan, bahkan menganggapnya sebagai belenggu yang membatasi ruang gerak. Kadang kita mempertanyakan kemerdekaan hidup yang katanya sebetulnya Tuhan sudah sediakan bagi orang percaya. Nah, beruntung jika pergumulan dapat membuat kita sadar akan dosa dan kesalahan sehingga kita berbalik kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang sebaliknya. Pergumulan berat itu ditanggapi dengan menghujat Tuhan, bahkan karena saking beratnya dia mulai meninggalkan Tuhan. Tidak hanya ke gereja, dan yang paling ekstrim dia meninggalkan kekristenan, meninggalkan Tuhan Yesus. Sebelum terjatuh pada pilihan keliru, mari kita sadari bahwa segala ketetapan Tuhan itu diberikan kepada umat sebagai wujud kasih-Nya bagi kita. Dengan mengorbankan putra tunggalnya, Yesus Kristus, Allah telah melakukan karya keselamatan yang memungkinkan manusia berdosa beroleh pemulihan dari hidupnya. Sebetulnya Allah tidak rela jika manusia yang hidupnya telah dipulihkan kembali terperosok dalam kubangan dosa. Karena itu ketetapan diberikan Tuhan untuk sebetulnya memagari, memprotek umat yang diselamatkan dari godaan dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, momen-momen masa Prapaskah ini disertai puasa dan berpantang, ini adalah kesempatan bagi kita untuk bercermin, berefleksi, melihat diri kita sendiri. Dunia yang gelap ini memang terkadang menyulitkan, menyesatkan, menyengsarakan. Apakah kita lalu terhanyut dalam gelapnya dunia dan kita ikut tersesat? Kita perhatikan lagi bacaan kita ayat 19 sampai 21 demikian. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan dari terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagia kita hari ini, kembali kita diingatkan untuk selalu melekatkan pandangan kita kepada Yesus Kristus, Sang Sumber Terang itu, supaya hidup kita tidak dikuasai kegelapan yang mencekam, supaya kita tetap hidup dalam kasih dan terang Tuhan, supaya kita pun pada akhirnya juga mampu berbagi keselamatan kepada orang lain. Jika kita enggan menghidupi ketetapan Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, itu sama saja dengan kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tuhan memampukan kita bersama di masa Prapaskah ini untuk kembali mengenang kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah kita terima, dan marilah bersama orang percaya kita meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus melalui pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita sudah mendapatkan terang dari Tuhan. Bahkan kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru terang kita, dan kita hidup karena Tuhan telah memberikan karunia kepada kita. Dan kita selalu bersyukur, dan marilah syukur kita ini kita wujudkan di dalam kita mempersembahkan persembahan. Yang akan kita dasari dulu dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 100 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Dengan berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita mengumpulkan persembahan yang kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 301, kita pujikan bait yang pertama. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Saudara, kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita juga akan menyerahkan pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita tutup doa kita dengan pujian doa Bapa kami. Mari kembali kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, sungguh kami amat bersyukur karena Engkau sang terang hidup di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran kami. Karena itu ya Bapa, mampukan kami bersama untuk mengerti arti pengorbanan-Mu, sehingga kami tidak menyia-nyiakan, kami selalu memandang terang itu dan mendapatkan kebahagiaan. Bapa, perkenankan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, yang sampai saat ini harus belajar di rumah karena situasi masih pandemi. Berkati mereka,
Berkati juga kami para orang tua untuk membimbing jikalau ada anak-anak yang perlu bimbingan para orang tua dalam mengikuti sekolah atau pembelajaran secara online ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, remaja, pemuda dengan segala pergumulan cita-citanya, dan memberkati mereka dan mereka menjadi anak-anak yang sukses dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk para keluarga muda yang membutuhkan atau menginginkan momongan Tuhan beri. Yang saat ini para ibu sedang mengandung, berkati mereka pada saatnya dapat melahirkan dengan normal, baik dan sehat. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang sudah sepuh, berkati mereka. Mampukan kami yang masih muda ini, anak dan cucu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri bersama keluarganya. Tuhan juga menjangkau dan memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa untuk penanganan COVID-19 di negara kami dan juga seluruh umat manusia yang saat ini sedang mengupayakan pendistribusian vaksin sehingga kami bersama boleh sehat. Biarlah semua berjalan dengan baik dan pada saatnya imun tubuh kami baik dan kami dapat lepas dari pandemi ini. Berkati pemerintahan negara kami. Bapa, persembahan yang sudah kami kumpulkan, Bapa berkati, Bapa sucikan, dan terlebih persembahan hidup kami yang benar sebagai ibadah yang sejati bagi Tuhan. Inilah doa dan segala permohonan kami. Dan jikalau sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kembali dalam kehidupan kami masing-masing, Bapa tetap memberkati kami. Doa yang masih jauh dari sempurna ini, hanya kami naikkan dan akan kami tutup bersama, melalui suatu pujian doa yang telah Tuhan ajarkan. Saudara, kita akan undur dari hadapan Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari jalani kehidupan dengan tenang,
bersama Tuhan, tetap menjaga kesehatan jasmani dan rohani, tetap jalankan protokol kesehatan, dan dalam kehidupan kita tetap pandang Tuhan Yesus. Hiduplah dengan segala aturannya. Itu tanda bahwa kita berjalan dalam terangnya. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus jalan terang, di rumah yang kekal. Saudara, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku hari ini sampai selamanya. Amin. sesat.